ada gitu 90 tambah 6 itu 99 anjir. Halo guys, selamat datang kembali di channel Fahrul Zailani. Di sini gua akan coba membahas tentang 4 keputusan wasit yang menurut gua itu sangat kontroversial gitu pada laga Indonesia melawan Bahrain. Sebelum itu gua mau tanya kepada kalian dulu nih, gimana pendapat kalian tentang keputusan wasit kemarin gitu? Dan gimana pendapat kalian tentang permainan Indonesia pada laga kemarin? Kalau menurut gua ya, keputusan wasit kemarin itu benar-benar bikin kesel gitu. Kalau emang wasit itu ada di hadapan gua gitu, gua langsung bisa citak tuh wasit gitu. Karena benar-benar bikin kesel gitu, karena ngerugiin banget gitu, ngerugiin banget Indonesia gitu. Dan soal permainan mungkin gua akan coba review permainannya terlebih dahulu. Setelah itu gua akan menjelaskan gitu 4 keputusan kontroversial menurut gua pada laga kemarin gitu, Indonesia melawan Bahrain gitu. Nah, sebelum itu gua mau minta bantu kalian dulu untuk bisa meng-subscribe gitu, meng-subscribe channel gua untuk bisa 1000 subscriber dalam 1 bulan ini. Tolong bantu guys, karena gua belum monet gitu, gua pengen banget monet gitu. Tolong bantu banget gitu, dan nyalain gitu lonceng notifikasinya biar kalian itu tahu gitu kalau gua memposting video terbaru, karena channel gue ini membahas tentang konten-konten yang menarik gitu, isu-isu viral yang sedang ada di Indonesia, termasuk ini gitu, sangat-sangat viral banget gitu tentang keputusan wasit kemarin gitu. Oke, langsung saja mari kita bahas. Sebelum kita membahas tentang 4 keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit terhadap Indonesia gitu, gua akan coba mereview pertandingannya terlebih dahulu gitu. Pada awal babak pertama, Indonesia itu benar-benar ditekan gitu oleh Jepang lagi, oleh Bahrain gitu, yang dimana Indonesia itu tidak bisa mengembangkan permainannya, benar-benar dipres habis-habisan gitu dari lini pertahanan gitu. Lini pertahanan yang digalangi oleh uh, Miss Hilgers, terus ada Jay Idjes, dan siapa itu yang di Johor Darul Takjim tuh, Jordi Amat gitu. 3 back ini benar-benar ditekan, dipres habis-habisan oleh pemain Bahrain, yang dimana 3 back ini itu tidak bisa mensuplai bola ke tengah maupun ke depan gitu, karena benar-benar dipres. Sehabis dipresnya itu bukan sama 1 orang aja gitu, 1, 2, 3, 4, mungkin 4 orang gitu, langsung press, langsung tutup aliran bola yang akan dilakukan oleh pemain Indonesia gitu. Alhasil Idjes ataupun Jordi Amat dan Miss Higers ini umpannya ke kiper lagi. Setelah ke kiper Martin Paes langsung ke depan, ataupun dari Jay Idjes langsung ke depan, yang dimana depan kita itu benar-benar kalah banget gitu dari pemain Bahrain pada babak pertama. Kalah postur, terus kalah body gitu, kalah segalanya lah gitu, gak bisa banget kontrol bola gitu. Jadi menurut gue pada babak pertama itu permainan Indonesia benar-benar sangat-sangat tidak bisa berkembang gitu, karena Bahrainnya yang benar-benar bagus gitu ngepres pertahanan Indonesianya. Nah, pada awal menit 15 gitu, pada menit 15 Marhun gitu, ini yang namanya Marhun ini tuh mencetakkan gol gitu yang spektakuler menurut gua. Karena apa? Karena emang benar-benar itu tuh De Gea ataupun Alisson gitu, pemain Liverpool itu pun kalau mendapat tendangan seperti itu, gue nggak yakin bisa nahan gitu, karena benar-benar keras, tendangannya keras dan membentur tiang dulu gitu, tiang dalam langsung ke bawah masuk ke dalam gawang gitu, walaupun bolanya keluar lagi karena benar-benar keras gitu, mantulnya jauh juga gitu karena benar-benar keras. Jadi menurut gue gol itu tuh gol spektakuler gitu, dan gue gak nyangka gitu itu bisa terjadi gol gitu. Setelah menit 15 Indonesia masih belum bisa mengembangkan permainannya. Pada akhirnya Indonesia bisa menyamakan kedudukan di menit 45 mungkinnya pada extra time babak pertama, yang dilakukan oleh Ragnar Oratmangun gitu dari open play, yang menurut gua di mana itu tuh benar-benar kalau Indonesia dari awal udah bisa berkembang gitu permainannya, mungkin
alhasil bahkan di babak pertama itu bukan 1-1 gitu, bisa aja jadi 2-1 atau 3-1, karena benar-benar jika Indonesia udah bisa mengembangkan permainannya itu benar-benar bahaya gitu buat Bahrain. Nah, masuk pada babak kedua Indonesia mulai bisa berkembang, yang dimana permainannya itu tektok gitu, ada umpan-umpan pendek seperti Indonesia main sebelum-sebelumnya gitu pada laga awal melawan Saudi Arabia dan Australia gitu. Benar-benar enak gitu ditonton tuh, pendek ke sini pendek ke sana, tektok terus sampai bisa masuk ke lini pertahanan Bahrain gitu. Dan pada babak pertama itu tidak kelihatan gitu permainan seperti itu. Hasilnya Rafael Struijk itu menciptakan gol gitu dari open play juga gitu, dari open play lagi gitu, karena benar-benar Indonesia itu bermain sangat baik di babak kedua gitu. Nah, pada babak kedua ini tuh gua nggak melihat kesalahan apapun gitu yang dilakukan oleh Indonesia, yang dimana pertahanannya solid, lini tengahnya bagus gitu, dan lini serangnya juga efektif gitu. Nah, setelah 90 menit pertandingan gitu, dimana extra time-nya itu 6 menit. 6 menit ini tuh yang jadi kontroversial gitu, karena di 6 menit ini, bukan 6 menit ya, 9 menit atau 10 menit ini gitu, Bahrain menyamakan kedudukan menjadi skornya itu 2-2 gitu, yang dimana di golnya itu dilakukan oleh Marhun lagi gitu. Si Marhun itu 2 gol gitu dari corner kick gitu. Gol-gol Bahrain ini tercipta di yaitu gitu, bukan dari open play gitu, dari pelanggaran, terus dari tendangan pojok gitu, corner gitu kan. Benar-benar Bahrain ini menurut gua mainnya tuh jelek gitu, lebih bagus Indonesia, tapi ya itulah faktor luck dan faktor uang mungkin ya yang bisa menyamakan kedudukan gitu Bahrain itu. Nah, mungkin segitu saja review dari gua gitu tentang pertandingan kemarin antara laga Indonesia melawan Bahrain, dan selanjutnya gua akan coba membahas tentang menurut gua gitu ya 4 keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit Ahmed Alkaf ini terhadap Indonesia melawan Bahrain gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah keputusan pelanggaran yang memihak gitu, yang dimana banyak sekali keputusan wasit ini, Ahmed Alkaf ini, si botak ini, yang benar-benar memihak kepada Bahrain gitu, yang dimana pemain Bahrain ini tuh senggol dikit jatuh, lompat dikit bebarengan jatuh gitu, bener-bener banyak jatuhnya gitu, kayak bener-bener kaca gitu. Pemain Bahrain ini tuh kakinya tuh kaki kaca gitu, dan setelah jatuh itu tuh bener-bener dramatis, bener-bener kayak pemain sinetron India anjir, kayak jatuh dikit, kesenggol kakinya dikit, guling-gulingnya benar-benar lebih dari Neymar gitu. Neymar kan banyak gitu jokesnya yang dimana guling, pemain guling-guling. Nah, ini pemain Bahrain lebih dari Neymar anjir menurut gua, bener-bener bikin kesal gitu. Nah, itu yang pertama, itu adalah keputusan pelanggaran yang memihak gitu. Bahrain disentuh dikit jatuh, prit gitu. Kalau Indonesia disentuh dikit jatuh, gak ada pelanggarannya, bahkan pelanggaran keras pun Indonesia nggak dikasih pelanggaran gitu, nggak dikasih pelanggaran oleh wasit. Jadi itulah yang pertama gitu, keputusan pelanggaran yang memihak. Terus yang kedua itu adalah yang terjadinya gol Orat Mangun. Yang dimana Orat Mangun ini tuh setelah gol gitu dicek oleh VAR anjir. Padahal itu tuh nggak terjadi apa-apa gitu, bahkan yang diisukan itu atau yang dicurigai itu Orat Mangun ini offset ataupun Miss Hilgers, susah banget anjir namanya, Miss Hilgers ini handball gitu. Ternyata waktu saat dicek oleh VAR itu nggak ada handball ataupun offset gitu, tapi itu tuh diceknya tuh lama banget guys anjir, kayak bener-bener ini dicari banget gitu kesalahan buat bisa nggak jadi golnya gitu. Nah, itu yang kedua menurut gue ya. Yang kedua dimana keputusan wasit itu kontroversi gitu. Terus yang ketiga itu adalah yaitu menit 96 tapi menit 99 masih main gitu, nggak pret gitu, yang dimana keputusan ini tuh yang kontroversi ini tuh menghasilkan gol terhadap Bahrain gitu. Nah, ini yang
trendingnya tuh ini gitu, yang benar-benar dipermasalahkan oleh kita gitu, rakyat Indonesia itu ini gitu, dimana ada gitu 90 tambah 6 itu 99 anjir. Itu tuh waktu menit 96 itu, waktu menit 96 setahu gua gitu, saya ingat gua itu masih open play anjir, yang dimana itu tuh bisa gitu untuk ditiupkan peluit itu, karena kornalnya Bahrain itu tuh pada menit 98, pada menit 98 Bahrain kornal gitu. Ini 2 menit kemana aja wasit anjir, gak niup-niup peluit gitu. Nah ini yang bikin kita kesal dan bikin kita mau ngejitak ini wasit gitu, bener-bener anjir lah gitu. Perasaan gue tuh setelah nonton kemarin gitu ya, gol di menit-menit akhir, anjir kayak gini banget gitu anjir, keputusan wasitnya kayak bener-bener gitu. Kesel banget sampai gue DM tuh IG wasitnya sebelum hilang. Sekarang hilang guys, IG wasitnya, akun wasitnya bener-bener hilang anjir, nggak tahu di report atau dilaporin sama kita gitu, orang Indonesia, karena banyak banget yang nyerang gitu. Bahkan orang Indonesia ini nyerangnya tuh bukan ke wasitnya aja anjir, ke federasi Bahrainnya lah, ke AFC, ke FIFA gitu. Anjir bener-bener ini barbar banget gitu orang kita. Tapi ya itulah, kita harus memperjuangkan keadilan gitu, karena bener-bener terlihat banget gitu curangnya. 96 ditambah 2 menit gitu jadi 98, bahkan lebih 99 tambah 3 menit aja. Nah itulah mungkin keputusan ketiga kontroversial menurut gua gitu, yang dilakukan oleh si Ahmed Al-Kaf ini gitu, si botak ini. Terus yang keempat itu menurut gua gol Bahrain itu gak dicek gitu di VAR. Kenapa Indonesia waktu gol pertama itu diceknya tuh lama banget gitu, yang itu tuh dicurigai offset gitu. Nah kenapa ini gol Bahrain gitu, yang ya mungkin aja bisa offset gitu ya kalau dicek dari VAR, tapi nggak dicek juga kan, ya itu nggak dicek sama sekali gitu, benar-benar memihak dan kontroversi gitu, dimana pemain Indonesia udah protes pun tentang offsetnya itu tidak digubris gitu oleh si botak ini atau si Ahmed Al-Kaf ini, benar-benar gak digubris dan langsung melanjutkan pertandingan. Terus mulai lagi gitu pertandingannya dan selesai gitu. Baru juga 1 operan udah selesai anjir. Itulah mungkin 4 keputusan kontroversial gitu ya menurut gua tentang laga Bahrain melawan Indonesia ini gitu, yang dimana benar-benar ngerugiin Indonesia guys. Gua nontonnya gitu, kalian juga pasti gitu ngerasain hal yang sama dengan gua gitu, karena nontonnya tuh bener-bener sehabis nonton tuh anjir lah gini banget gitu, harusnya menang, harusnya Indonesia itu di peringkat 2 gitu, sekarang masih di peringkat 5 dengan 3 poin gitu, yang harusnya 5 poin itu di bawah Jepang ini. Kalau menang tuh ini bisa-bisanya gitu dikasih gol di menit-menit 99 gitu Bahrainnya. Anjir lah, gue nggak bisa berkata lagi gitu melihat atau mengingat keadaan kemarin itu, kejadian kemarin bener-bener gitu, pengen citak tuh wasit anjir, asli pengen gitu. Tapi ya gimana lagi, jauh gitu kan, gak bisa apa-apa juga gitu ya. Mungkin kita coba untuk report gitu kan. Orang-orang Indonesia itu bener-bener barbar gitu, mereka nge-report IG-nya, terus komen di Federasi Bahrain lah gitu, sampai Federasi Bahrain ini menutup kolom komentar gitu dan menutup DM-nya juga. Gua cek DM-nya tuh ditutup gitu, jadi kita nggak bisa nge-DM ke Federasi Bahrain ini. Dan wasit ini Ahmed Al-Kaf ini trending di mana-mana gitu, di Instagram lah, di TikTok lah, di Twitter lah, bahkan di Twitter itu atau di Instagram juga trendingnya itu AFC Mafia katanya, karena emang benar gitu, kayak kelihatan banget gitu diatur sama uangnya tuh pertandingan kemarin. Mungkin 9 Naga mungkin mau mensponsori Indonesia untuk bisa bermain fulus seperti Bahrain mungkin. Ya mungkin kita tunggu aja lah gitu. Kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Cina dulu yang sekarang akan main gitu ya, tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 akan main. Semoga bisa mengalahkan Cina, dan nanti pada tahun 2025 bulan 3 kalau nggak salah melawan Bahrain tuh ya, bulan 3 Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan membalas dendam gitu.
kita juga akan mencoba atau kita juga harus itu meneror pemain-pemain Bahrain agar ketakutan gitu melawan timnas Indonesia. Mungkin segitu saja mungkin ya pembahasan dari gua tentang laga kemarin ya, karena sangat-sangat viral, karena konten gua ini berisikan konten yang tentang keviralan yang ada di Indonesia gitu, tentang isu-isu politik lah ataupun budaya lah atau berita ataupun horor gitu bisa gua bahas gitu, dan ini yang sedang viralnya jadi gua bahas gitu tentang bola. Mungkin segitu saja mungkin ya, jangan lupa subscribe, ingat bantu gua untuk mencapai 1000 subscriber dalam 1 bulan ini. Gua pamit undur diri, bye bye.